Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nashkurullah syukran katsira bi qiraatil hamdalah ala hidayatihi wa taufiqihi alladhi nahnu na'ishu biha wa nusalli wa nusallimu ala Muhammadin ala juhdihi wa bazlihi li tablighi syara'i'illah hidayatan lana. Kama araftum al-an ana abahas nahwa al-bid'ah bi ghairi bid'ah. Nah, tidak ada kemajuan tanpa bid'ah. Walakin bid'atun hasanatun, bid'ah yang baik. Kita tinggalkan bid'ah sayyi'atin, bid'atun sayyi'atun. Kita tinggalkan, kita kembali kepada bid'ah yang baik. Man sanna fil Islam sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajrun man amila biha. Siapa yang menciptakan bid'ah, penemuan-penemuan baru, dia mendapatkan pahala. Dan orang yang mengikuti sesudahnya juga mendapatkan pahala. Orang yang menciptakannya itu juga dapat bagian pahala dari orang yang mengikuti sesudahnya. Karena itu ciptakan bid'ah-bid'ah dalam tanda kutip, bid'ah yang baik, yang arahnya ke kanan. Kita tinggalkan bid'ah-bid'ah syirik, bid'ah khurafat, tahayul kita tinggalkan, kita masuk kepada yang kanan, bid'ah yang positif dalam bidang sains, dalam bidang politik. Nah, sekarang kemajuan dalam bidang politik seperti dilakukan oleh Umar bin Abdul Aziz pada dinasti Umayyah. Umar bin Abdul Aziz satu-satunya khalifah Bani Umayyah yang paling dipuja sepanjang zaman, baik oleh Bani Umayyah maupun Bani Abbasiyah sekalipun. Walaupun Bani Abbasiyah memusuhi Bani Umayyah, tapi yang namanya Umar bin Abdul Aziz tetap dihormati, disanjung. Luar biasa sufinya, luar biasa pemurahnya, penyantunnya, bijaknya, dan hidupnya sangat sederhana. Itulah Umar bin Abdul Aziz dari dinasti Umayyah. Nah, di samping itu ada catatan-catatan yang lainnya juga bagus sebelum dan sesudah Umar bin Abdul Aziz, masih di dalam dinasti Umayyah. Allahu Akbar. Ali bin Abi Thalib. Muawiyah bin Abu Sufyan mencatat berbagai pencapaian selama kepemimpinannya yang berlangsung selama sekitar 2 dekade. Salah satu pencapaian utamanya adalah membangun stabilitas politik setelah fitnah kubro dengan menyatukan berbagai kelompok yang sebelumnya berseteru. Ia juga membangun sistem administrasi yang lebih baik dan jadi administrasi yang dilakukan oleh Umar bin Khattab dibuat lebih baik di zaman Umayyah, dikembangkan bid'ah-bid'ah dalam bidang administrasi, bid'ah yang baik. Allahu Akbar. Jadi Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian, ini luar biasa hebatnya. Kemudian dalam bidang akhlak, budi pekerti, dibuatkanlah buku-bukunya bagaimana dasar-dasar tuntunan akhlak itu. Sehingga dalam buku-buku para ulama waktu itu dicatat bunyinya, man la adaba fala alima walau kana aliman. Siapa saja yang tidak berakhlak, tak beradab, sesungguhnya dia tidaklah berilmu sekalipun penampilannya seperti orang alim. Masya Allah. Alim itu, yang maha alim adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau manusia, alimnya kecil sedikit. Wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Manusia diberikan ilmu pengetahuan hanya sedikit, terutama yang berkaitan dengan alam gaib, roh, sedikit sekali. Yas'alunaka 'anir ruh, kalau ditanyakan kepada manusia tentang roh, qulir ruh min amri rabbi, katakanlah soal roh itu adalah urusan Allah Subhanahu wa taala. Wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Kamu taklah diberi ilmu pengetahuan tentang alam gaib itu kecuali sedikit. Jadi ilmu pengetahuan kita tentang roh sedikit sekali. Tentang duniawi juga sedikit. Perbandingannya seperti jari yang kita celupkan di samudera
ada airnya kita angkat, meneteslah air dari kelingking kita. Itulah perbedaannya ilmu kita, seperti setetes air di tengah samudera yang luas dibandingkan dengan ilmu Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar. Efisien, dan Muawiyah mengadopsi sistem birokrasi dari Bizantium dan Persia, menciptakan sistem pos untuk mempercepat komunikasi. Ini diambillah sistem administrasi dari Persia, bangunan dari Persia. Bid'ah juga itu tak pernah dilakukan oleh Rasulullah. Walaupun bid'ah tak pernah dicontoh dari Rasulullah, tapi itu baik menurut pertimbangan akal yang sehat dan tidak bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah. Itu namanya bid'ah mahmudah. Bid'ah mahmudah kata Imam Syafi'i, bukan bid'ah mazmumah. Masya Allah. Serta memperkuat sistem perpajakan dan pengelolaan keuangan negara. Mulai jizyah, Ia juga memindahkan pusat pemerintahan dari Madinah ke Damaskus, menjadikan Syam sebagai pusat politik Islam selama berabad-abad. Dalam bidang militer, Muawiyah memperkuat angkatan laut Islam hingga mampu menyaingi Bizantium dan melancarkan serangan ke Konstantinopel. Meskipun tidak berhasil menaklukkannya, ekspansi wilayah terus berlanjut ke Afrika Utara dan Asia Tengah, memperluas pengaruh Islam ke berbagai daerah baru. Selain itu, ia berhasil mengamankan jalur perdagangan dan rute perjalanan haji yang sebelumnya terganggu akibat konflik internal. Setelah Muawiyah wafat pada tahun 680 Masehi, Yazid bin Muawiyah naik tahta dan segera menuntut baiat dari para tokoh yang menolak ayahnya dulu. Namun Husain bin Ali dan Abdullah bin Jubair tetap menolak dan mencari perlindungan di Mekah. Nah, masalah ini ada sedikit konflik politik antara Ali bin Abi Thalib dengan Muawiyah. Keturunan Ali dan keturunan Muawiyah. Nah, ada keturunan dari Ali bin Abi Thalib namanya Husain. Husain ini dia berbakat dalam bidang militer, sedangkan Hasan tidak berbakat. Maka Husain inilah yang maju. Nah, dalam satu perjalanan beliau akan ke Baghdad. Beliau itu bawa rombongan 80 orang. Tahu-tahunya dihambat di tengahnya dalam perjalanan oleh tentara Yazid yang jumlahnya banyak, 12.000 orang. Disuruh mundur, Husain ini jangan meneruskan. Tapi karena dia merasa akan mendapatkan bantuan dari Iran, maka dia maju terus, tidak mau mundur. Setelah berkali-kali diingatkan tidak juga, akhirnya terjadi peperangan. Ya, tentulah yang 80 orang dengan mudah dikalahkan oleh tentara Yazid 12.000 orang. Dan dalam peristiwa itulah di Karbala namanya terpenggalnya kepala Husain. Dalam satu perdebatan di India antara Al-Qarinawi, Maulana Al-Qarinawi dengan seorang jenderal Inggris yang orientalis, mengetahui tentang ajaran Islam dan Injil, berdebat dengan Al-Qarinawi. Maulana Al-Qarinawi juga mengetahui tentang Al-Quran dan Injil. Terjadilah perdebatan. Yang ditanyakan oleh tentara Inggris ini adalah tentang peristiwa pemenggalan kepala Husain. Lalu ditanyakan oleh jenderal Inggris ini, menurut dia pertanyaan yang paling susah untuk dijawab oleh umat Islam. Itulah yang ditanyakan kepada Maulana Al-Qarinawi. Kata jenderal Inggris ini dalam perdebatan itu, "Hai Qarinawi, Maulana Qarinawi, aku tanyakan kepadamu, bagaimana sikap Nabi Muhammad ketika kepala cucunya dipenggal, cucunya yang bernama Husain?" Dengan spontan Maulana menjawab, Maulana Al-Qarinawi katanya, "Oh, tahu Rasulullah tentang cucunya itu terpenggal." Lalu bagaimana sikap Nabi Muhammad terhadap kisah cucunya itu? Kata Al-Qarinawi, itu sudah diserahkannya kepada Allah. Wah, diserahkan kepada Allah? Iya. Lalu bagaimana kata Allah?
setelah diserahkan kepadanya, Allah tidak mengucapkan kata apa-apa, kata Maulana. Dia menangis, God cry, karena orang India banyak pandai berbahasa Inggris karena sekian puluh tahun, bahkan ratusan tahun dijajah oleh Inggris. Nah, maka dikatakan God cries, Tuhan menangis. Lalu kata Jenderal Inggris ini, why? Kenapa Tuhan menangis? Karena Tuhan itu berkata kepada Nabi Muhammad, katanya ini, tapi dia membuat lucu ini, membuat lucu di dalam perdebatan yang serius. Ketika Nabi Muhammad mengadu, menyerahkan peristiwa itu kepada Allah, Allah menangis katanya ketika dapat laporan dari Nabi Muhammad. Apa yang ditangiskannya? Jangankan cucumu yang akan kubela ya Muhammad, sedangkan anak kandungku sendiri mati disalib, aku tidak bisa menolongnya. Padahal itu anak tunggal satu-satunya, anakku, tak bisa aku menolongnya. Nah, tiba-tiba tertawa terbahak pendengar itu waktu perdebatan itu. Kenapa? Karena Al-Qiranawi ini membalikkan keadaan. Kenapa? Karena katanya ketika Nabi Isa mau disalib itu tidak bisa Tuhan membela anak satu-satunya. Anak kandungnya saja tidak bisa dia bantu, apalagi cucu Nabi Muhammad katanya. Tapi itu sebetulnya sindiran dari Al-Qiranawi kepada Jenderal Inggris di India. Sindirannya apa? Sindirannya bahwa Tuhan tidak menolong Nabi Isa ketika dia akan disalib. Sehingga Nabi Isa yang mereka sebut dengan Jesus, mereka mengatakan ada catatan tentang Nabi Isa itu akan disalib, dia tidak bisa mengelak lagi dengan ucapan Eli Eli lama sabakhtani. Oh Tuhanku, apa sebabnya engkau meninggalkan aku? Nah, Tuhan saja tidak membela anaknya, apalagi cucu Nabi Muhammad. Kata Maulana kepada tentara Inggris tadi, Jenderal Inggris. Akhirnya Jenderal Inggris tadi sewot. Rupanya dia membalikkan keadaan, menyindir kepercayaan dari Jenderal Inggris yang menyatakan Nabi Isa mati disalib. Kemudian dilanjutkan oleh Maulana yang sebetulnya yang disalib itu bukanlah Nabi Isa, wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin subbiha lahum. Tidaklah tersalib, tidaklah terbunuh Nabi Isa, tapi orang yang diserupa dengannya, yaitu Yudas Iskariot. Nah, berpanjang-panjang ceritanya sampailah kepada kisahnya Nabi Isa itu beragama Islam. Terkejutlah Jenderal Inggris. Masa Nabi Isa beragama Islam, tidak beragama Kristen? Tidak, katanya. Kenapa? Karena Nabi Isa tidak makan babi, sedangkan kalian makan babi. Apakah ada larangan makan babi dalam Bible? Ada. Apa itu? Kita Markus pasal 5 ayat 13. Nah, Perjanjian Lama kitab Imamat pasal 11 ayat 7 ayat 8. Kitab Ulangan pasal 14 ayat 7 dan ayat 8. Yang bunyinya, inilah binatang yang tidak boleh kamu makan, yaitu namanya babi. Dagingnya jangan kamu makan, bangkainya janganlah kamu sentuh. Haramlah itu semua bagimu. Tercenganglah tentara Jenderal Inggris tadi. Kemudian Nabi Isa disunat, Nabi Muhammad juga disunat, umat Islam juga disunat. Kalian orang Nasrani tidak, katanya. Mana ada perintah bersunat di dalam Bible? Ada, disebutkanlah di dalam kitab Keluaran, kitab Kejadian pasal 17 ayat 10 sampai ayat 14. Ayat 14 itu yang gawat. Siapa yang tidak bersunat harus dilenyapkan dari muka bumi. Wah, makin terkejutlah Jenderal Inggris. Akhirnya katanya besok kita sambung lagi. Jangan kita cukupkan pada hari demikian saja. Kenapa? Kewalahan menghadapi Maulana Al-Qiranawi.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.